Sebelum tahun 2005, bila kita bertanya kepada anak-anak tentang cita-cita, sebagian besar akan menjawab ingin menjadi dokter, polisi, tentara, bahkan mungkin juga guru. Tapi bila pertanyaan itu dilontarkan pada saat ini, sebagian anak justru akan menjawab ingin menjadi YouTuber. Kali ini Apakah Bro akan mencoba mengulas bagaimana YouTube tercipta, siapa pendirinya, dan kenapa YouTube begitu populer hingga saat ini. Kita bedah dan stay tune. Perumpamaan jawaban dari anak kecil tadi adalah salah satu perubahan kerangka berpikir masuknya teknologi ke generasi modern. YouTube adalah salah satu situs web yang tidak terpisahkan dari hasil kebudayaan masa kini, yang mempunyai kemampuan untuk membentuk opini bahkan menjadi mesin uang bagi seseorang. YouTube telah menjadi fenomenal bagi penggunanya, bisa menjadikan sumber kekayaan dari situs web yang memiliki moto awal broadcast yourself. Pada mulanya, tiga pendiri YouTube yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jeff Karim pesimistis situs yang mereka buat pada awal tahun 2005 lalu akan menjadi besar seperti sekarang ini. Saat itu YouTube sebagai situs independen, mereka mempromosikan lewat email dan berharap teman-teman mereka dapat menggunakannya dan lantas menyebarluaskan situs yang mereka buat. Pada bulan Februari 2005, domain www.youtube.com diluncurkan. Pada unggahan video pertama yang dilakukan di kebun binatang saat itu, ternyata ada situs lain yang hampir mirip namanya yang dibanjiri pengunjung untuk pencarian YouTube. Bahkan pernah dituntut secara hukum oleh Universal Tube dan Rolliform Equipment dengan nama situsnya www.youtube.com pada November 2006. Pada November 2005 dan April 2006, Sequoia Capital mendanai YouTube yang kala itu hanya berkantor di atas restoran Jepang dan sebuah pizza di San Mateo, California, Amerika Serikat, dengan dana sebesar 11,5 US dollar Amerika Serikat untuk pengembangan YouTube lebih berkembang dan lebih besar lagi. Akhirnya keberhasilan itu datang saat Google membeli situs YouTube mereka seharga 1,65 miliar US dollar Amerika Serikat atau setara dengan 23,76 triliun rupiah. Kisah tentang kesuksesan tiga pendiri situs YouTube, dua orang diantaranya banyak diceritakan, kecuali satu orang yang tidak banyak diketahui, yaitu Jeff Karim, seorang Muslim dan menjadi orang ketiga pendiri YouTube. Ketiganya adalah teman yang saling bertemu dan memiliki visi yang sama membangun situs yang baru. Konsep awal startup ini sangat sederhana, yaitu hanya ingin menyediakan layanan unggah video dan bisa dibagikan secara digital dan bisa berfungsi untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Jeff Karim memang berbeda dari kedua temannya. Jeff lahir di Mersburg, Jerman Timur, tanggal 1 Januari tahun 1979. Ia bersama keluarganya yang berdarah Bangladesh bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1922. Jeff dikenal memang kurang menyukai spotlight. Ia lebih fokus pada kerja-kerja teknis coding dan komputerisasi sehingga jarang tampil di publik. Ayah Jeff yang bernama Naimul Karim bekerja sebagai peneliti di 3M. Sementara ibunya Christine Karim adalah seorang ilmuwan dalam bidang kimia biologi dari Universitas Minnesota. Jed muda memulai sekolah dari High School Minnesota, lantas belajar komputer science di University of Illinois. Di Illinois, Jeb tidak menyelesaikan kuliahnya karena ingin fokus bekerja pada perusahaan PayPal.
Di perusahaan inilah dia berjumpa dengan Chip Harley dan Steve Chen. Mereka lantas mendirikan YouTube dan mengunggah video pertamanya dengan judul Me at the Zoo pada tanggal 23 April 2005. Hingga saat ini, video tersebut masih bisa kita cari dan tonton. Mereka menyebutnya video itu terinspirasi dari sebuah artikel Wired Magazine yang ditulis Mike Thompson. Ada sekitar 800 ribuan orang yang menonton tayangan televisi di Amerika Serikat yang dibawakan oleh komedian Jon Stewart. Lalu muncul ide bagaimana caranya acara seperti itu bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Orang punya kecenderungan ingin segera membagi momen seperti insiden baju robek di Super Bowl Amerika yang ditonton dan diperbincangkan jutaan orang. Jeb menyebut membangun YouTube dari nol itu tidak mudah. Pada tahun 2005, sharing foto atau video belum begitu mudah, tidak seperti sehari ini sekalipun di Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi, siapa sih yang menonton orang-orang jalan-jalan di kebun binatang dan menonton gajah? Siapa juga yang akan membagi video privatnya untuk orang-orang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Jeb Harley, Jed Karim, dan Job Steve pusing untuk mempromosikan situsnya. Saat promosi YouTube, Jeb pernah menawarkan hadiah $100 untuk perempuan cantik dan menarik untuk mengunggah videonya di YouTube. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berminat. Perkara promosi dan perkenalan produk adalah salah satu yang rumit dalam pengembangan startup. Mereka masih ingat dulu pernah menawarkan situsnya pada penulis Wired untuk mengulas situs mereka, tapi tidak ada jawaban. Namun, hari ini nyaris susah mencari artikel di Wired yang tidak menyebut nama YouTube. Baru pada bulan Juni 2005, saat YouTube memperkenalkan fitur reality video di mana rekomen video-video, interaksi dengan media sosial lain, serta kolom komentar, akhirnya YouTube meraih gerbang popularitas. Setelah mendirikan YouTube, Jeb lantas melanjutkan kuliahnya ke Stanford University. Ia tidak memiliki banyak saham meskipun bertanggung jawab sebagai penasehat YouTube. Saat Google membeli YouTube pada tahun 2006 dengan harga 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, Jeb memperoleh 60 juta dolar Amerika Serikat. Jeb juga pernah bekerja paruh waktu di International Center Supercomputing Application, lembaga yang fokus pada pengembangan komputer di Amerika Serikat. Kerja Jeb juga membangun keamanan yang dipakai PayPal seperti sistem penipuan yang ada di PayPal saat ini. Selain itu, Jeb juga mendirikan Jeb Ventures, lembaga untuk membantu anak-anak yang ingin kuliah atau sedang kuliah ingin mengembangkan startup mereka. YouTube sangat populer dengan situs web berbagi video. Situs ini memungkinkan mengunggah, menonton, serta berbagi video. Saat ini, YouTube berkantor di San Bruno, California, dan YouTube memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk bisa menampilkan berbagai macam konten video pengguna atau kreator termasuk klip film, TV, bahkan video musik. Selain itu, konten amatir, vlog, dan video pendek sampai pendidikan ada semua di situs YouTube. YouTube berjenis layanan host video ini menyediakan 54 jenis bahasa antarmuka dari berbagai negara, serta beroperasi di seluruh